Roma pasal 5 yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Katanya tepat di sana, bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sebab kata kesengsaraan yang pertama itu dalam terjemahan aslinya menggunakan kata stelipsin, bermakna plural, bermakna jamak, jadi nggak bermakna tunggal. Jadi kesengsaraan di kata pertama yang kita temukan sesungguhnya dia bermakna jamak, bukan bermakna tunggal. Itulah sebab saya katakan tadi, saya memberikan penambahan judul, bermegah juga dalam kesengsaraan. Sebab ternyata kesengsaraan itu banyak. Kalau apa yang dikasih Tuhan, hal pertama yang saya tangkap di sini bahwa bermegah dalam kesengsaraan ternyata adalah sebuah pencapaian, sebuah achievement, ya, sebuah accession, sebuah pencapaian. Sebab apa? Sebab dikatakan di sana bermegah juga. Kalau ada pernyataan juga, artinya dia bukan satu. Ada sesuatu yang bersama-sama dengan dia. Dan tentu kita tahu kata bermegah kita temukan juga di ayat yang kedua. Ya, di ayat yang kedua ada kata bermegah juga di sana. Di ayat yang ketiga ada juga kata bermegah. Artinya apa? Kalau semuanya kita kaum bapak sudah berada dalam posisi bermegah dalam kesengsaraan, sesungguhnya kita telah mencapai sebuah pencapaian. Jadi kita patut berbangga dan patut bersyukur di sana. Kita telah memiliki sebuah achievement, sebuah accession, kita telah memiliki sebuah pencapaian. Sebab bermegah dalam kesengsaraan adalah bagian yang kedua setelah yang pertama. Apa yang pertama itu? Tentunya kata yang mengatakan, dan bukan hanya itu saja. Memang kalau bicara tentang bermegah dalam kesengsaraan, kita nggak bisa hanya berpatok di ayat yang ketiga, sebab ayat yang ketiga masih diakhiri dengan tanda koma. Tapi mari kita mendisiplinkan diri ketika kemudian kita dibatasi sampai ayat ketiga, biarlah kita hanya membahas sampai ayat ketiga saja. Puji Tuhan. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja. Apa yang kemudian yang olehnya kita boleh bermegah? Kalau kita mengamatinya dari mulai pasal yang keempat, ya, khususnya ayat yang ke-25 di pasal yang ke-24, kemudian di pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua, tersimpul di sana adanya sebuah pembenaran. Pembenaran yang dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan oleh pembenaran itulah, kaum Bapak yang kasih Tuhan, yang pertama kita mendapatkan damai sejahtera dengan Allah. Kalau disebut damai sejahtera dengan Allah, artinya kita nggak berperang lagi dengan Allah. Allah berada di pihak kita. Puji Tuhan. Kita berdamai dengan Dia. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Ini yang luar biasa. Kita mendapat akses langsung kepada Tuhan sebagaimanapun keadaan kita, sebagaimanapun profil kita, kita mendapat jalan masuk kepada Allah. Dan yang ketiga tentunya, kita mendapat kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus melakukan pembenaran pada kita dan kita menikmati ketiga hal tersebut. Dan dari situ dapat kita pahami bahwa sesungguhnya oleh Kristus Yesus Tuhan, kesengsaraan kita itu punya tujuan. Ada lapatan gitu ya, bukan tidak marlapatan kesengsaraan kita itu. Kesengsaraan kita itu punya tujuan. Ini yang boleh saya bagikan di bagian pertama ini, bahwa ketika kita semua berada dalam bermegah dalam kesengsaraan, mari sama-sama kita sadar bahwa sesungguhnya kita sedang menikmati sebuah pencapaian.
Kita nggak bisa masuk ke sana kalau kita tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kita kaum Bapak yang hadir di sini malam hari ini adalah orang-orang yang telah menikmati pembenaran oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua yang mau saya tangkap adalah bermegah dalam kesengsaraan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tangguh. Saya dan ibu bapak adalah orang-orang yang tangguh. Apa itu bermegah? Bermegah maksudnya tampak agung, tampak hebat. Jadi kita bermegah itu maksudnya kita kelihatan hebat, kita kelihatan agung, ya. Ya kita dikagumi. Bayangkan pembawa Tuhan, kita terlihat hebat itu justru dalam kesengsaraan. Kalau orang bisa hebat di dalam kejayaannya itu hal yang biasa. Tapi ada orang yang bisa sanggup hebat dalam kesengsaraan, itu menunjukkan bahwa dia ada pribadi yang tangguh. Yang tak dikalahkan, yang kuat, yang sabar, yang berbeda. Maka hal kedua yang saya mau katakan sini kepada kita, bahwa ketika kita sampai kepada merasa bermegah dalam kesengsaraan, sesungguhnya sedang memberitahukan kepada kita bahwa saya dan kaum bapak sekalian adalah pribadi-pribadi yang tangguh. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bermegah dalam kesengsaraan menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Haleluya. Kesengsaraan di sana menggunakan kata tripsis dalam bahasa Yunani, merujuk kepada semua yang diderita oleh pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau kemudian Bapak sengsara karena nggak makan, nah itu bukan kesengsaraan dimaksud di sini, bukan, ya. Apalagi di zaman social distancing ini nggak bisa memuaskan keinginan, itu bukan kesengsaraan namanya. Tetapi yang dimaksud kesengsaraan di sini adalah segala sesuatu yang kita rasakan, yang dirasakan oleh para pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Matius pasal 13 ayat 21 kan disebutkan di situ bahwa kesusahan itu muncul justru karena firman. Karena perkataan-perkataan Kristus, karena firman, maka muncullah kesengsaraan itu. Jadi kesengsaraan yang dimaksud di situ segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan kita karena Tuhan Yesus Kristus. Terlalu panjang untuk dijelaskan, kaum bapak yang kasih Tuhan, terlalu jelimet untuk diteruskan. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah ketika kita masuk dalam keadaan bermegah dalam kesengsaraan, sesungguhnya menunjukkan bahwa kita adalah para pengikut Kristus yang sejati. Puji Tuhan.